Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Meninggal Setelah Melahirkan. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang damai, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan ladang-ladang hijau, tinggal pasangan muda bernama Lila dan Rian. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi dengan tawa dan cinta yang membuat suasana selalu hangat. Lila adalah seorang guru sekolah dasar yang penuh semangat, selalu tersenyum dan membuat siapapun yang ada di dekatnya merasa nyaman. Sementara itu, Rian bekerja sebagai teknisi komputer, seorang pria tenang yang selalu sabar dan penuh perhatian pada istrinya. Mereka baru saja menikah 2 tahun yang lalu, dan kehidupan rumah tangga mereka berjalan sempurna. Setiap pagi Lila menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, meskipun hanya sekedar roti panggang dan kopi hitam kesukaan Rian. Mereka akan duduk di meja makan kecil di dapur, mengobrol tentang mimpi-mimpi mereka sambil mendengarkan suara burung yang berkicau dari pohon di halaman. Saat Lila mengetahui bahwa dirinya hamil, kebahagiaan mereka seolah mencapai puncaknya. Rian langsung memeluk Lila erat, dan mereka menangis bersama karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Sejak saat itu kehidupan mereka berpusat pada satu hal, menyambut kedatangan bayi yang sudah lama mereka impikan. Mereka menghabiskan akhir pekan dan mempersiapkan kamar bayi. Rian mengecat dinding dengan warna biru lembut, dan Lila memilihkan perabotan yang mungil dan manis. Setiap kali mereka membeli sesuatu yang baru, Lila akan memegang perutnya dan berbicara pada bayi mereka, menceritakan tentang tempat tidur yang nyaman atau boneka beruang yang lucu. "Ayah dan ibu tidak sabar bertemu denganmu," kata Lila dengan lembut, membayangkan saat-saat di mana ia bisa menggendong bayinya untuk pertama kali. Rian pun tak kalah bersemangat. Dia mulai belajar membuat mainan kayu kecil untuk bayi mereka. "Ini nanti untuk mainan bayi kita," ucap Rian sambil tersenyum lebar, menunjukkan hasil karya pertamanya, sebuah balok kayu berbentuk hewan. Lila tertawa melihat betapa antusiasnya suaminya, dan dengan hati-hati memuji usaha Rian yang meskipun bentuknya sedikit aneh, penuh dengan cinta. Namun persiapan mereka bukan hanya soal membeli barang-barang atau menghias kamar bayi. Mereka juga sering berbagi momen-momen kecil yang sederhana tapi bermakna. Setiap malam Rian dengan sabar memijat kaki Lila yang mulai sering pegal. Lila juga merasa bersyukur memiliki Rian yang begitu pengertian, bahkan rela bangun tengah malam untuk memenuhi keinginan ngidamnya yang aneh-aneh, seperti es krim durian di tengah hujan deras. Selain itu, Lila memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa kecil Lila dan bagaimana ia dulu juga dipersiapkan dengan penuh kasih oleh ibunya. Ibunya Lila, seorang wanita tua yang bijak dan penyayang, selalu memberi nasihat dan mendukung Lila di setiap langkahnya. "Menjadi ibu itu tidak mudah, nak. Tapi percayalah, semua yang kamu lalui akan terbayar saat kamu melihat senyum pertama bayi kamu," kata ibunya suatu hari sambil memeluk Lila erat. Sahabat terbaik Lila, yaitu Mita, juga selalu ada di sisinya. Mereka telah bersahabat sejak sekolah menengah, dan Mita selalu tahu cara membuat Lila merasa lebih baik. Saat Lila merasa cemas tentang persalinan yang semakin dekat, Mita akan datang membawa makanan favorit Lila dan menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. "Kamu tahu Lila, bayi kamu pasti akan secantik kamu atau setampan Rian kalau dia beruntung," canda Mita, membuat Lila tertawa lepas. Hubungan dekat ini membuat Lila merasa dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Setiap kunjungan ke dokter kandungan selalu diikuti dengan doa bersama
dan harapan yang besar. Rian dan Lila selalu saling menggenggam tangan, berdoa dalam hati agar proses kelahiran nanti berjalan lancar dan mereka bisa segera memeluk buah hati mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini Lila sudah memasuki bulan ke-9 kehamilan. Setiap hari, mereka semakin tidak sabar. Lila sudah sering merasakan tendangan bayi mereka yang semakin kuat. Dan Rian selalu memegang perut Lila dengan kagum, seolah-olah sedang berinteraksi langsung dengan anaknya. "Kamu pasti akan jadi ayah yang hebat," kata Lila suatu malam, memandang Rian dengan penuh cinta. Di mata mereka, masa depan tampak begitu cerah dan penuh harapan. Kota kecil yang tenang ini akan menjadi tempat di mana mereka membesarkan anak mereka, memberikan segala yang terbaik, dan menciptakan lebih banyak momen-momen indah bersama. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan mereka, atau setidaknya begitulah yang mereka percayai. Namun dalam ketenangan dan kebahagiaan yang mereka nikmati, sebuah bayangan gelap tak terduga mulai merayap, diam-diam menghampiri kehidupan mereka yang terlihat sempurna. Mimpi dan harapan mereka akan segera diuji dengan kenyataan yang jauh dari dugaan. Malam itu, hujan turun dengan deras, menghantam jendela rumah Lila dan Rian seperti ribuan jarum kecil. Kilatan petir sesekali menerangi langit gelap di atas kota kecil mereka. Di dalam rumah, Lila berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tangannya memegang perut yang terasa semakin berat. Kontraksi pertama datang, membuat tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Rian, sepertinya sudah waktunya," seru Lila dengan suara tegang, mencoba tetap tenang meskipun rasa sakit mulai datang bertubi-tubi. Rian, yang sedang membereskan perlengkapan bayi ke dalam tas, segera bergegas mendekati Lila. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang jelas, tapi dia berusaha tetap tersenyum untuk menenangkan istrinya. "Tenang sayang, kita akan ke rumah sakit sekarang," ucap Rian dengan lembut sambil menggenggam tangan Lila erat. "Aku sudah siapin semuanya, kita akan baik-baik saja." Lila mengangguk meskipun hatinya berdegup kencang. Mereka segera menuju mobil di bawah derasnya hujan. Rian berusaha mengemudi dengan hati-hati, tetapi jalanan licin dan pandangan terhalang oleh derasnya air yang turun dari langit. Lampu jalan berkilauan seperti bayangan yang bergerak cepat, menambah suasana mencekam malam itu. "Rian, cepat sedikit, aku tidak tahan," keluh Lila. Suaranya mulai dipenuhi rasa sakit, nafasnya tersengal-sengal dan wajahnya tampak pucat. "Tenang, kita hampir sampai." Rian berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil, meskipun tangannya mulai gemetar memegang kemudi. "Kamu kuat, Lila. Ingat, kamu selalu kuat." Lila tersenyum lemah, mencoba menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang dari arah berlawanan membuat Rian terperanjat. Sebuah truk melaju kencang dari tikungan, seolah-olah meluncur tanpa kendali ke arah mereka. "Rian, awas!" jerit Lila saat ia melihat truk itu mendekat dengan cepat. Rian mencoba membanting setir ke kanan, namun jalan licin membuat mobil mereka tergelincir. Suara benturan keras menghantam telinga mereka, kaca mobil pecah berhamburan. Dunia berputar dalam sekejap, dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Rian terhuyung saat mobil mereka berhenti di pinggir jalan, terguling dan ringsek. Darah mengalir dari dahinya, namun ia tidak memperdulikan rasa sakit. Dengan gemetar ia berusaha menggapai Lila yang terjepit di kursi sebelahnya. Lila, kamu baik-baik saja?" Rian berteriak panik, tapi Lila tidak merespon. Matanya terpejam, wajahnya pucat, dan nafasnya terdengar lemah. Rian mencoba membuka pintu yang sudah penyok, memanggil bantuan dengan putus asa di tengah hujan yang masih mengguyur deras. Ambulan datang dalam hitungan menit yang terasa seperti sahabat. Para paramedis segera mengevakuasi mereka dan Lila dilarikan ke ruang gawat darurat. Di dalam ambulan, Rian memegang tangan Lila yang dingin sambil terus menggumamkan doa-doa yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Bertahanlah Lila, tolong
bertahanlah. Rian berbisik dengan suara parau. Air matanya bercampur dengan hujan yang merembes dari rambutnya. Ketakutan merayap ke dalam hatinya, namun ia terus berharap pada keajaiban yang mungkin bisa terjadi. Setibanya di rumah sakit, Lila segera ditangani oleh tim dokter. Rian hanya bisa berdiri di koridor, menunggu dengan nafas tertahan, berharap dan berdoa. Waktu terasa melambat saat ia melihat lampu ruang operasi yang terus menyala merah, seperti simbol harapan yang berayun di antara hidup dan mati. Rian merasa seluruh dunianya berada di ujung tanduk. Setiap menit yang berlalu terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Ia melihat bayangan Lila di setiap sudut, tersenyum hangat seperti biasa, namun kini terasa begitu jauh. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Rian segera bangkit, mencoba membaca ekspresi dokter tersebut. "Bagaimana istri saya, Dok? Bagaimana Lila?" tanya Rian dengan nada penuh harap. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. "Kami sudah melakukan yang terbaik, Pak Rian. Kami berhasil menyelamatkan bayi Anda. Tapi istri Anda, Lila, tidak bisa diselamatkan. Saya sangat menyesal." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dada Rian. Tubuhnya melemas dan ia hampir jatuh terduduk di lantai. Dunia di sekitarnya seolah runtuh dalam sekejap. Semua harapan dan kebahagiaan yang mereka bangun bersama Lila lenyap dalam satu kalimat. Rian menatap kosong ke depan, mencoba mencerna kenyataan pahit ini. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya dengan suara parau. Matanya mulai membasah. Ia berharap ini semua hanya mimpi buruk dan Lila akan muncul dari balik pintu operasi dengan senyum hangatnya. Tapi tidak ada Lila, hanya ruang dingin rumah sakit yang terasa semakin mencekam, dan rasa kehilangan yang begitu mendalam menggerogoti hati Rian. Ia berteriak dalam sunyi, menangis dengan sesak yang tak terbendung, merasakan kehampaan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Di ruang lain, bayi mereka menangis dengan suara nyaring, seolah mencari kehadiran ibunya yang telah pergi. Rian merasa hancur tak berdaya di tengah kenyataan bahwa Lila tidak akan pernah kembali. Tangisan bayi mereka menggema, menjadi satu-satunya suara yang menyadarkannya bahwa ia masih hidup, meski kini hidupnya terasa kosong tanpa Lila. Malam itu, hujan tidak hanya membasahi bumi, tetapi juga hati Rian yang kini diliputi kesedihan yang tak terperi. Di tengah raungan sirena dan suara hujan yang menderu, Rian menyadari bahwa malam kelam ini adalah awal dari perjalanan panjangnya tanpa Lila, dengan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Matahari tersembunyi di balik awan kelabu saat pemakaman Lila dilangsungkan. Angin dingin menerpa wajah-wajah yang berkerumun di sekitar kuburannya, membawa rasa hampa yang menusuk hingga ke tulang. Keluarga dan sahabat Lila berkumpul dalam duka, menundukkan kepala dan menitikkan air mata untuk seorang wanita yang telah pergi terlalu cepat. Rian berdiri di tepi liang lahat dengan mata merah dan wajah yang tampak hampa. Ia masih tidak percaya bahwa wanita yang ia cintai kini hanya tinggal kenangan. Tangannya gemetar saat menggenggam payung, mencoba melindungi diri dari rintik hujan yang seolah turut berduka. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti menyuarakan kesedihan yang ada di hatinya. Di sebelahnya, ibunya Lila menangis terseduh-seduh, memeluk foto putrinya yang kini terbungkus dalam bingkai hitam. Wajah Lila dalam foto itu tersenyum cerah, namun sekarang senyum itu terasa jauh dan tak terjangkau. Suara tangis ibunya terdengar pilu, bergema di antara doa-doa yang dipanjatkan. Mita, sahabat Lila, berdiri tak jauh dari sana, berusaha menahan air mata sambil menggenggam tangan ibunya Lila erat-erat. Mereka semua terdiam, kehilangan kata-kata yang bisa menghapus luka yang mereka rasakan. Rian tetap membisu, matanya kosong menatap tanah yang akan menutupi tubuh istrinya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ketika peti Lila perlahan diturunkan ke dalam liang,
Rian merasa seperti sebagian dari dirinya juga ikut terkubur bersama Lila. Satu persatu orang-orang mendekati Rian, menyampaikan bela sungkawa dan pelukan yang hangat, namun hampa. Aku sangat menyesal, Rian, ucap Mita memeluk Rian erat. Lila sangat mencintaimu. Dia pasti ingin kamu tetap kuat. Rian mengangguk pelan, namun kata-kata itu hanya berlalu tanpa bekas. Bagaimana ia bisa kuat saat hidupnya terasa berantakan? Ketika pemakaman usai dan semua orang mulai beranjak pergi, Rian masih berdiri di sana, memandang nisan Lila dengan tatapan yang kosong. Sambil memegang seikat bunga lili, bunga kesukaan Lila, ia meletakkannya di atas gundukan tanah yang masih basah. Aku sangat merindukanmu, bisiknya lirih. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpamu, Lila. Malam pertama setelah pemakaman, rumah yang biasa terasa hangat kini berubah dingin dan sunyi. Rian duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Bayi mereka tidur lelap di kamar, sementara Rian terjebak dalam pikirannya sendiri, memutar ulang setiap kenangan tentang Lila yang kini hanya menjadi bayangan. Ia merasa begitu kosong, seolah-olah semua cahaya di hidupnya telah padam. Namun di tengah keheningan malam itu, Rian mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, meski jendela sudah tertutup rapat. Seakan ada yang mengamatinya dari kegelapan. Rian mengerutkan kening, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang merayap di hatinya. Ketika ia bangkit untuk memeriksa bayi mereka, suara tangisan samar terdengar dari kamar bayi. Rian bergegas masuk, namun saat ia membuka pintu, suara itu tiba-tiba berhenti. Bayi mereka tidur dengan tenang dan tidak ada tanda-tanda Lila di sana. Tapi Rian yakin ia mendengar suara tangisan itu, bukan tangisan bayi, melainkan seperti isak seorang wanita. Ini pasti hanya perasaanku. Rian bergumam mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi malam-malam berikutnya keanehan itu terus berlanjut. Rian kerap terbangun di tengah malam karena suara bisikan lembut yang terdengar seperti suara Lila, membisikkan nama bayinya dengan nada penuh kasih. Kadang ia merasakan sentuhan lembut di bahunya, namun saat ia berbalik, hanya ada kesunyian yang menyambutnya. Rian mulai berpikir bahwa kesedihannya membuatnya berhalusinasi. Namun perasaan itu semakin nyata. Ia merasa Lila ada di rumah, mengawasinya, menjaga bayi mereka. Dan kehadiran itu bukan hanya sekedar perasaan, melainkan sesuatu yang nyata, namun tak terlihat. Tidak hanya Rian yang merasakan keanehan ini. Ibunya Lila, yang begitu terpukul dengan kematian putrinya, juga mulai mengalami hal-hal ganjil di rumahnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar suara Lila memanggil namanya dari kamar tidur. Suaranya lembut, seperti saat Lila masih kecil dan meminta ditemani tidur karena takut gelap. Ibu. Suara itu terdengar samar, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berjalan menuju kamar Lila, namun hanya mendapati ruangan itu kosong. Udara di dalam kamar terasa dingin, dan ia merasakan aura yang familiar, namun tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah Lila benar-benar ada di sana, mengintip dari balik tirai yang berayun pelan. Sementara itu, Mita sahabat Lila juga mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, Lila selalu muncul di depan pintu rumah Mita, mengenakan gaun putih dan menatap Mita dengan tatapan penuh kesedihan. Wajah Lila pucat, namun matanya menatap tajam, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Mita mencoba mendekati Lila dalam mimpi itu, namun setiap kali ia mendekat, sosok Lila perlahan memudar dan menghilang ke dalam kegelapan. Mita terbangun dengan perasaan gelisah. Setiap kali mimpi itu terjadi, ia menceritakan pengalamannya kepada Rian, berharap bisa menemukan penjelasan atau setidaknya sedikit kelegaan. Aku tahu, ini mungkin terdengar aneh, Rian, tapi aku merasa Lila mencoba berkomunikasi dengan kita, ucap Mita dengan suara bergetar. Dia terlihat sangat sedih, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Rian terdiam mendengar cerita Mita.
Semua pengalaman aneh ini mulai membuatnya yakin bahwa Lila benar-benar masih ada di sekitar mereka. Ia teringat ucapan Lila dulu bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah berakhir. Bahkan setelah kematian, apakah ini caranya untuk tetap bersama mereka? Atau ada sesuatu yang belum terselesaikan yang membuat arwah Lila tetap bergentayangan? Malam-malam selanjutnya, Rian semakin sering merasakan kehadiran Lila di rumah. Ia tidak merasa takut, melainkan merasa ditemani. Namun perasaan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Setiap kali Rian mendengar suara Lila atau merasakan sentuhannya, ia diingatkan pada kehilangan yang mendalam. Ia merindukan Lila, namun kehadiran yang tak terlihat ini hanya membuat hatinya semakin terluka. Di setiap sudut rumah, seolah ada jejak Lila yang tak bisa dihapus. Aroma parfumnya, suara lembutnya, dan bahkan langkah kaki yang samar di lantai kayu. Rian menyadari bahwa meskipun Lila sudah tiada, cintanya tetap hidup, bergentayangan di antara mereka, mencari cara untuk tetap menjaga orang-orang yang dicintainya. Namun semakin lama, kehadiran Lila menjadi lebih intens dan aneh, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang belum diungkapkan. Rian mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya diinginkan Lila? Apakah ia hanya ingin memastikan bayinya aman? Atau ada pesan lain yang coba ia sampaikan dari dunia yang tak terlihat? Semakin hari, Rian semakin terhanyut dalam misteri ini. Menyadari bahwa kehadiran Lila bukan hanya sekedar cinta seorang ibu, tetapi mungkin juga peringatan tentang sesuatu yang belum terungkap. Sejak malam itu, rumah Rian berubah menjadi tempat yang penuh bayangan dan bisikan. Rian tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Setiap sudut rumah terasa dipenuhi dengan kenangan dan jejak Lila. Namun kehadiran itu kini lebih dari sekedar nostalgia. Ada sesuatu yang hidup di antara dinding-dinding rumahnya, sesuatu yang tidak bisa ia sentuh atau lihat dengan jelas. Hari-hari berlalu dalam kabut kesedihan yang tiada habisnya. Rian seringkali terduduk di kamar bayi, menatap ke arah ranjang kecil di mana putra mereka tertidur lelap. Ia merasa tenang setiap kali melihat bayinya, tetapi kehadiran Lila yang tak kasat mata semakin membuatnya tersiksa. Di kamar itu, Rian merasa kehadiran Lila paling kuat, seolah-olah ia selalu berada di sisi bayinya, menjaga dengan cinta yang tak pernah pudar. Suatu malam, saat Rian sedang menidurkan bayinya, ia melihat sosok Lila berdiri di sudut kamar, dekat jendela. Gaun putih yang biasa ia kenakan saat di rumah, melayang lembut di udara. Dan rambutnya terurai basah, seolah baru saja keluar dari hujan. Mata Lila menatap Rian dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara rindu, sedih, dan sebuah pesan yang tidak terucapkan. "Lila?" Rian berbisik, suaranya gemetar. Ia tidak berani bergerak, takut jika ia terlalu dekat, sosok itu akan lenyap seperti embun pagi. Lila tidak menjawab, hanya menatap Rian dengan mata yang tampak penuh air mata. Saat Rian mencoba mendekati, sosok Lila perlahan memudar, hilang seperti asap yang tertiup angin. Rian berdiri di sana, merasakan kekosongan yang mendalam. "Apa yang kau inginkan, Lila? Apa yang harus aku lakukan?" Tanyanya dengan suara pelan, hampir putus asa, tapi yang menjawabnya hanya keheningan malam, diselingi oleh suara napas bayinya yang tenang. Perasaan bersalah terus menghantui Rian, menggali lubang yang semakin dalam di hatinya. Ia sering terjaga di malam hari, merenung di ruang tamu sambil memandangi foto-foto Lila yang tertata rapi di rak. Senyuman Lila yang dulu selalu membuatnya tenang, kini hanya menambah luka. Rian merasa bahwa ia gagal sebagai suami, tidak mampu melindungi istri yang begitu ia cintai. Setiap hari ia merasakan beban kesalahan yang seakan menenggelamkannya lebih dalam ke dalam lautan penyesalan. "Kalau saja aku lebih berhati-hati saat menyetir. Kalau saja aku bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkanmu." Gumam Rian sambil menatap cermin di ruang tamu, berharap melihat Lila di sana. Namun yang ia lihat hanya bayangannya sendiri yang terlihat lelah dan hampa. Ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa tak berdaya menghadapi kenyataan pahit ini.
Malam berikutnya, Rian memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Lila. Ia menyiapkan lilin dan meletakkannya di tengah ruangan, mencoba menciptakan suasana yang tenang, berharap Lila akan muncul. Lila, kalau kau ada di sini, tolong beri aku tanda, bisik Rian sambil menatap api lilin yang bergetar. Suaranya terdengar rapuh, seolah hampir pecah. Udara di sekitar tiba-tiba berubah dingin, dan api lilin bergetar lebih kencang. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendengar suara bisikan lembut, seperti embusan angin yang berdesir di telinga. Aku di sini, Rian. Suara itu terdengar samar namun jelas, membuat Rian tertegun. Ia menoleh berharap bisa melihat Lila, namun yang ia lihat hanya bayangan tipis di cermin. Bayangan Lila yang berdiri di belakangnya, menatap dengan mata yang sayu. Lila, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Rian meraih cermin itu, tapi bayangan Lila perlahan menghilang. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan ia jatuh berlutut di lantai, merasakan kehambaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia ingin meraih Lila, memeluknya, meminta maaf atas segala hal yang ia rasa salah. Tapi setiap kali ia mencoba, Lila selalu pergi, seperti mengejar bayangan yang tidak pernah bisa ia tangkap. Rian mulai menyadari bahwa meskipun Lila hadir, ia tidak benar-benar bersama. Keberadaan Lila lebih mirip sebuah pesan yang belum selesai, sesuatu yang harus ia pahami namun tidak bisa ia ketahui. Semakin keras ia berusaha, semakin jauh Lila terasa. Lila seolah tersesat di antara dua dunia, dan Rian tidak tahu bagaimana cara membawanya kembali atau melepaskannya dengan damai. Di lain waktu, saat sedang duduk di kamar bayi, Rian merasa tangan Lila menyentuh baunya. Ia merasakan sentuhan yang dulu begitu familiar, begitu hangat, namun kali ini terasa dingin. Ia menoleh, dan lagi-lagi melihat Lila berdiri di ujung tempat tidur. Kali ini Lila tersenyum lemah, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Rian tidak tahu apakah senyuman itu adalah sebuah ucapan selamat tinggal atau permintaan maaf. Lila, apa yang kau inginkan dariku? Tanya Rian. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengulurkan tangannya, berharap bisa meraih tangan Lila. Namun seperti biasa, sosok itu menghilang perlahan, meninggalkan Rian sendirian dengan kesedihannya. Rian mulai mempertanyakan kewarasannya. Apakah ini semua hanya permainan pikiran yang telah lelah dan hatinya yang hancur? Ataukah Lila benar-benar mencoba menyampaikan sesuatu? Rian tidak tahu apa yang harus ia percayai lagi. Ia merindukan Lila, namun kehadiran Lila yang tidak utuh ini hanya menambah luka di hatinya. Semakin hari Rian semakin terjerat dalam konflik batin yang membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia tahu Lila ingin mengatakan sesuatu, namun setiap kali ia mendekat, Lila selalu menghilang. Apakah Lila ingin dia merawat bayinya dengan baik? Apakah ia hanya ingin memastikan bahwa Rian tidak sendirian? Ataukah ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa mereka selesaikan saat Lila masih hidup? Rian duduk di kamar bayi, menatap bintang-bintang yang samar terlihat di luar jendela. Dalam keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara memahami apa yang Lila inginkan. Ia tahu bahwa cinta Lila masih ada, bergentayangan di antara mereka. Meskipun dengan bentuk yang berbeda, Rian berharap suatu hari ia bisa menemukan jawaban dan membiarkan Lila pergi dengan tenang, tanpa harus terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Namun hingga saat itu tiba, Rian harus terus hidup di tengah bayang-bayang Lila, mencoba meraih sosok yang terus menghilang di antara cahaya dan kegelapan. Keberadaan Lila adalah sebuah misteri yang membelenggu, membuat Rian tidak hanya merasa kehilangan, tetapi juga merasa tersesat, berjuang menemukan jalan yang bisa membawanya keluar dari bayang-bayang tersebut. Malam itu, dingin terasa lebih menusuk dari biasanya. Angin dingin merayap masuk ke sela-sela jendela rumah Rian, menciptakan suara gemerisik yang memekakan telinga.
Hujan deras yang sejak sore belum juga reda menambah suasana mencekam. Rian terjaga di tengah malam, terbangun dari tidur gelisahnya oleh suara yang sudah sangat ia kenal. Tangisan bayinya yang terdengar lebih keras dari biasanya, penuh dengan rasa tidak nyaman. Rian bangkit dari tempat tidur, setengah sadar dan merasakan udara yang begitu dingin menggigit kulitnya. Langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk segera mencapai kamar bayi. Saat ia mendekati pintu, suara tangisan itu semakin jelas, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Namun yang membuat Rian tersentak bukanlah suara tangisan, melainkan suara lain. Suara lembut yang seakan berusaha menenangkan bayinya. Suara yang begitu akrab namun sudah lama hilang. Ketika Rian membuka pintu kamar bayi, ia terhenti di ambang pintu. Nafasnya tertahan. Di bawah cahaya temaram lampu malam, ia melihat sosok yang membuat hatinya bergetar. Lila dengan gaun putih yang basah oleh embun malam, duduk di kursi goyang di sudut kamar, menggendong bayi mereka dengan penuh kasih sayang. Wajahnya tampak pucat, namun senyumnya yang lembut, seperti membawa kehangatan yang telah lama hilang dari rumah itu. Rian tidak berani bergerak. Ia berdiri terpaku, matanya tak lepas memandangi Lila yang mengayunkan kursi goyang perlahan, seakan mencoba menenangkan bayi mereka. Tangisan bayi yang keras perlahan mereda, tergantikan oleh suara lembut Lila yang berbisik pelan, mendendangkan lagu pengantar tidur yang biasa ia nyanyikan saat mengandung. Lila. Suara Rian terputus di tenggorokan, bercampur antara rindu yang tak tertahankan dan kesedihan mendalam. Matanya berkaca-kaca, dan ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini bukan hanya bayangan atau ilusi. Lila ada di sana, begitu nyata, begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Lila mengangkat wajahnya, menatap Rian dengan mata yang penuh cinta, namun juga kesedihan. Senyumnya masih sama, meski di balik senyum itu ada kelelahan yang tidak pernah bisa ia sampaikan. Rian merasa seolah-olah sedang menatap ke dalam jiwa Lila, merasakan setiap kepedihan dan cinta yang tidak pernah pudar. Mata mereka bertemu dalam kesunyian yang penuh arti, seolah ada banyak hal yang ingin mereka katakan, namun tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkannya. Rian melangkah mendekat, setiap langkah terasa berat seakan dunia di sekitarnya melambat. Ia berlutut di hadapan Lila, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Maafkan aku, Lila. Maafkan aku karena tidak bisa menyelamatkanmu, kata Rian dengan suara serak, penuh dengan penyesalan. Aku akan menjaga bayi kita. Aku berjanji. Lila tersenyum tipis. Tatapannya penuh kelembutan yang membuat Rian merasa sedikit lebih ringan. Dia menunduk mencium dahi bayi mereka dengan kasih sayang yang mendalam. Lalu untuk pertama kalinya, Lila berbicara. Suaranya lembut namun menggema di seluruh ruangan. Jagalah anak kita, Rian. Cintai dia. Besarkan dia dengan semua cinta yang kita punya. Rian mengangguk, meskipun hatinya terasa berat untuk menerima kenyataan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Lila memandangi bayinya sekali lagi, lalu menatap Rian dengan senyum yang perlahan memudar. Ia mulai memudar seperti embun yang menghilang saat terpapar sinar matahari pagi. Rian merasakan dorongan kuat untuk menahan Lila, namun ia tahu saat ini adalah saat di mana ia harus melepaskan. Lila perlahan-lahan lenyap dari pandangannya, meninggalkan kursi goyang yang kini hanya bergerak perlahan, kosong dan sunyi. Setelah malam itu, Lila tidak pernah muncul lagi. Rumah yang biasanya terasa penuh dengan kehadiran Lila kini menjadi sunyi, namun bukan kehampaan yang menyakitkan. Rian merasakan bahwa Lila pergi dengan damai, meninggalkan rasa cinta yang terus ia rasakan di setiap sudut rumah mereka. Kehadiran Lila tidak lagi berupa sosok yang menyiksa, tetapi lebih sebagai kehangatan yang selalu menemani di hati Rian. Rian memandang putranya yang tertidur pulas, wajah kecilnya tenang di bawah selimut hangat. Rian tahu bahwa Lila telah mempercayakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka kepadanya, dan ia bertekad untuk memenuhi janji itu. Setiap hari ia belajar untuk menjadi ayah yang baik, menghadapi kesulitan dengan kekuatan yang ia temukan
dari kenangan bersama Lila. Meskipun Rian masih merasakan luka kehilangan, ia mulai menemukan kedamaian dalam perannya sebagai seorang ayah. Ia mulai menerima bahwa Lila telah pergi ke tempat yang lebih damai, dan meskipun mereka terpisah oleh jarak yang tidak bisa diukur, cinta Lila tetap hidup dalam hati mereka berdua. Rian berjalan ke jendela, menatap keluar ke langit malam yang kini mulai cerah. Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi tanda bahwa Lila kini berada di tempat yang lebih baik. Dengan senyum lembut, Rian berbisik pelan, "Terima kasih Lila. Aku akan menjaga anak kita seperti yang kau inginkan." Dengan itu, Rian menutup tirai, membiarkan kegelapan malam memeluknya. Ia tahu bahwa meskipun Lila tidak lagi hadir dalam wujudnya, cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Lila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, dan Rian berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga cinta itu tetap hidup untuk dirinya, untuk Lila, dan terutama untuk bayi kecil mereka yang kini menjadi pusat dunianya. Rian merasakan kehangatan di dadanya, seakan Lila masih berada di sana, tersenyum dari kejauhan. Ia tahu, meskipun mereka terpisah, cinta mereka akan selalu menyatukan, melampaui batasan waktu dan ruang. Dan dalam keheningan malam yang mulai mereda, Rian merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi hari-hari ke depan, bersama kenangan dan cinta yang tak pernah padam. Matahari pagi menyinari rumah kecil Rian, memberikan kehangatan yang mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Hidup Rian berubah drastis setelah kepergian Lila. Kini hari-harinya diisi dengan tangisan bayi, popok yang harus diganti, dan malam-malam panjang tanpa tidur. Namun setiap kali ia menatap wajah putranya, Rian merasakan kehadiran Lila, bukan sebagai sosok yang menakutkan atau bayangan yang menghantui, tetapi sebagai cinta yang menguatkan. Rian menggendong bayinya, menatap wajah kecil yang tertidur dengan damai. Setiap senyum kecil yang muncul di wajah bayi itu membuat Rian teringat pada Lila. Ada saat-saat ketika Rian merasa sangat lelah dan putus asa, tetapi kehadiran bayinya memberinya alasan untuk terus maju. Dia melihat Lila dalam mata anaknya, dalam senyum kecil dan tangisannya, seolah-olah Lila berbicara kepadanya melalui setiap gerakan kecil bayi itu, mendorongnya untuk tidak menyerah. Rian belajar banyak dalam peran barunya sebagai ayah. Setiap pagi ia memulai hari dengan rutinitas baru yang awalnya terasa berat dan asing. Memandikan bayi, menyuapinya, menenangkan saat menangis, semua ia lakukan sendiri. Namun di setiap tantangan itu Rian merasakan dorongan yang halus, seakan ada tangan tak terlihat yang membimbingnya. Ia tidak pernah merasa benar-benar sendirian, karena cinta Lila masih ada, memeluknya melalui momen-momen sulit. Di tengah kesibukannya, Rian juga menyempatkan diri untuk tetap berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Lila. Ibunya yang awalnya sangat terpukul, mulai menemukan kedamaian dalam mengenang Lila. Mereka sering duduk bersama di ruang tamu, berbagi cerita tentang Lila semasa hidup. Ibunya bercerita tentang Lila yang penuh semangat dan kebaikan, selalu menolong siapa saja tanpa pamrih. Setiap cerita yang ia dengar dari ibunya menambah kekuatan dalam diri Rian, mengingatkannya bahwa Lila masih hidup dalam kenangan mereka. Mita, sahabat terbaik Lila, juga kerap datang berkunjung. Setiap kali melihat bayinya, Mita tidak bisa menahan air mata. Ia merasa seolah melihat Lila dalam sosok bayi itu. Dia seperti Lila, Rian. Lihat matanya, senyumnya, kata Mita suatu sore. Matanya berkaca-kaca. Mita mengingatkan Rian bahwa Lila selalu menjadi sosok yang peduli dan berani, bahkan hingga akhir hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mengenang Lila sambil tertawa dan menangis, menemukan kebahagiaan kecil dalam cerita-cerita masa lalu. Pada suatu hari yang cerah, Rian membawa bayinya ke taman. Dia duduk di bangku yang sering didatangi Lila dulu, memandang ke arah danau kecil yang tenang. Di sana ia berbicara kepada Lila dalam hatinya, mengungkapkan rasa syukur atas semua kenangan indah yang pernah mereka bagi. Meskipun Lila tidak lagi muncul dalam bentuk fisik,
Rian yakin bahwa dia selalu ada di dekat mereka, mengawasi dan memberkati perjalanan mereka. Rian menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar berakhir. Kehadiran Lila terasa di setiap sudut kehidupannya, di saat-saat sunyi ketika ia merasa hampa, dalam tawa anak mereka, dan dalam keheningan malam saat ia duduk sendirian merenung. Cinta Lila adalah sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh kematian, melampaui batasan dunia fisik, dan terus hidup dalam hati mereka yang mencintainya. Dalam setiap langkah yang ia ambil sebagai seorang ayah, Rian menemukan bahwa Lila telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar kenangan. Ia mewarisi cinta yang mendalam dan abadi, yang terus menyinari hidupnya dan bayinya. Rian merasakan kehadiran Lila dalam setiap napas anaknya, dalam setiap detak jantung, dan dalam setiap senyum kecil yang mengingatkannya bahwa cinta itu tidak pernah benar-benar pergi. Rian akhirnya berdamai dengan kepergian Lila. Meski rasa kehilangan itu tak pernah sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa Lila akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, membimbing dan mendukungnya dalam bentuk yang tak terlihat, namun selalu dirasakan. Setiap malam, saat Rian menidurkan bayinya, ia merasakan Lila di sampingnya, seolah sedang menemaninya melewati hari-hari yang sulit. Hari itu, udara pagi terasa sejuk. Langit biru cerah tanpa awan, dan matahari bersinar lembut, seolah memberi harapan baru. Rian berdiri di depan batu nisan Lila, memandangi nama yang terukir di sana dengan tatapan lembut. Di sisinya bayinya tertidur dalam gendongan, wajahnya tenang dan damai. Ini adalah kali pertama Rian membawa anak mereka ke makam Lila, sebuah momen yang telah lama ia tunda karena beratnya perasaan yang harus ia hadapi. Namun hari ini, Rian merasa siap. Di tengah ketenangan pagi, Rian berbicara kepada Lila, meski hanya dalam hati. Hari ini, aku ingin mengenalkanmu pada anak kita, Lila. Maaf, baru sekarang. Aku butuh waktu. Katanya dengan suara yang lirih namun mantap. Air mata mulai mengalir di pipinya, namun kali ini bukan semata-mata karena kesedihan, melainkan campuran perasaan rindu, cinta, dan kedamaian. Rian merasakan angin lembut yang menyapu wajahnya, seakan menyampaikan sentuhan halus dari Lila. Di momen itu Rian tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu Lila hadir di sana, di antara mereka, menyaksikan dengan senyum lembutnya yang tak pernah pudar dari ingatannya. Aku akan menjaganya, seperti yang kau minta. Aku akan mencintainya, memberinya dunia yang penuh kehangatan, seperti yang selalu kau inginkan, bisiknya. Bayi itu bergerak sedikit, seolah merasakan kehadiran ibunya. Rian tersenyum tipis, mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu ibunya berdiri tak jauh dari mereka, membawa bunga-bunga segar yang ia susun dengan penuh cinta. Ibunya juga sudah belajar menerima kepergian Lila, meski rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia teringat Lila, ia akan berbicara kepadanya, bercerita tentang kesehariannya seolah Lila masih ada di sana. Baginya Lila tidak pernah benar-benar pergi dan hidup di dalam hati, dalam doa-doa, dan dalam setiap kenangan yang indah. Mita, sahabat setia Lila, berdiri di sisi yang lain, menatap batu nisan dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Ia mengenang semua kenangan bersama Lila, tawa, tangis, cerita-cerita kecil yang mereka bagi. Mita tahu bahwa meskipun Lila tidak lagi hadir secara fisik, persahabatan mereka tetap hidup. Setiap kali Mita rindu, ia akan menulis surat untuk Lila, menumpahkan perasaannya ke dalam kata-kata yang ia tahu tidak akan pernah terbalas, namun membuatnya merasa lebih dekat dengan sahabatnya. Rian melihat ke arah Mita dan ibunya, lalu memandang kembali ke arah nisan Lila. Ia merasakan seakan-akan mereka bertiga berada di hadapan Lila, tidak sebagai orang-orang yang meratapi kepergian, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang merayakan kehadiran yang abadi. Kami baik-baik saja, Lila, kata Rian, suaranya menguat seiring keyakinannya. Kami akan melanjutkan hidup ini bersama bayanganmu, bersama cinta yang kau tinggalkan. Rian menyadari bahwa menerima kepergian Lila bukan berarti melupakan. Sebaliknya,
Itu berarti menghormati setiap momen yang pernah mereka bagi dan membawa semangat Lila dalam setiap langkah ke depan. Rian bertekad untuk tidak hanya menjadi anak yang baik, tetapi juga menjadi seseorang yang bisa Lila banggakan, walaupun ia tak lagi bisa menyaksikannya secara langsung. Hari-hari berlalu, dan Rian semakin kuat dalam menjalani perannya sebagai ayah tunggal. Ia mulai bekerja lagi, mengatur ulang hidupnya agar bisa seimbang antara tanggung jawab pekerjaan dan mengasuh anaknya. Setiap malam sebelum tidur, Rian akan berbicara kepada Lila dalam hati, menceritakan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup mereka. Meskipun Lila tidak lagi menjawab, Rian merasa bahwa Lila selalu mendengarkan, hadir di setiap langkah yang ia ambil. Pada suatu hari, ketika Rian sedang menidurkan anaknya, ia merenung tentang masa depan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, membawa semangat dan nilai-nilai yang Lila tanamkan dalam hidup mereka. Rian tahu bahwa tugasnya tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa ia tidak sendiri. Setiap hari ia menemukan kekuatan baru dari kenangan bersama Lila, dari cinta yang terus hidup di dalam hati. Bayi mereka tumbuh dengan cepat, dan Rian sering menemukan hal-hal kecil yang mengingatkannya pada Lila. Senyum anaknya, cara ia meraih jari Rian, atau tawa yang terdengar seperti gema dari masa lalu. Di setiap momen itu Rian merasa bahwa Lila masih ada, mencintai mereka dari kejauhan. Ia tahu bahwa Lila akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka selamanya. Pada malam yang tenang setelah anaknya tertidur, Rian duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia melihat foto Lila yang tersenyum di atas meja, mengenakan gaun putih yang ia pakai saat mereka menikah. Rian merasakan kedamaian yang luar biasa, sebuah perasaan yang menandakan bahwa meski hidup terus berjalan dengan segala tantangannya, cinta mereka akan selalu abadi. Rian menutup matanya, membiarkan perasaan itu membawanya ke masa-masa indah bersama Lila. Ia tahu bahwa dalam setiap senyuman anaknya, dalam setiap langkah yang ia ambil, Lila akan selalu ada. Cinta seorang ibu, seorang istri, tidak pernah benar-benar berakhir. Itu adalah sesuatu yang akan terus hidup, mengalir melalui waktu, melampaui batasan kehidupan. Malam itu di bawah langit yang dipenuhi bintang, Rian mengucapkan selamat malam kepada Lila sekali lagi, berjanji untuk terus hidup dengan cinta yang pernah mereka bangun bersama. Dan saat ia menatap ke langit, ia melihat sebuah bintang yang bersinar lebih terang dari yang lain, seolah-olah Lila sedang tersenyum padanya dari kejauhan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan cinta, Rian menyadari bahwa meskipun Lila telah pergi, ia tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Kehadiran Lila terus hidup dalam hati mereka, menjadi cahaya menuntun jalan di saat-saat tergelap, dan menjadi alasan bagi Rian untuk terus bangkit dan melangkah maju. Cinta itu tetap hidup, tak lekang oleh waktu, tak pudar oleh perpisahan, dan dalam setiap langkah yang Rian ambil, ia tahu bahwa Lila akan selalu bersamanya selamanya. Itulah akhir cerita yang berjudul Meninggal Setelah Melahirkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.